warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai pedagang dan pembeli terkait tema mulai dari tas kecil, jaga bumi lebih besar di Pasar Ujung Berung. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Ramadhani dengan NIM akhir 74. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NIM akhir 86. Perkenalkan, nama saya Safa Saira Kirania dengan NIM akhir 80. Perkenalkan, nama saya Wita Nur Karima dengan NIM akhir 71. Perkenalkan, nama saya Zaira Nuharitsa dengan NIM akhir 51. Perkenalkan, nama saya Wafda Aulia Jamil dengan NIM akhir 49. Perkenalkan, nama saya Hilmi Kasiful dengan NIM akhir 63. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM akhir 75. Banyak sekali pemberitaan di media mengenai sampah plastik. Masyarakat masih banyak menggunakan plastik tanpa tahu dampak apa yang akan menghampiri. Sampah plastik juga sangat berpotensi untuk membahayakan semua makhluk di muka bumi ini. Banyak orang yang belum sadar pentingnya mengurangi penggunaan kantong plastik. Padahal, sudah banyak sekali alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti kantong kain atau tote bag atau tas belanja dari bahan daur ulang. Waktunya, boleh dulu perkenalan dulu. Nama Sahla, Penjual atau pembeli? penjual daging sapi. Saya mau bertanya ke akangnya, biasanya dalam sehari itu bapak-bapak atau ibu-ibu tuh menghabiskan berapa plastik gitu buat menjualin daging-daging ini tuh? Paling kurang lebih 150 plastik. 150 plastik. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk beli kantong plastik itu per harinya atau per minggunya itu? Rata-rata per harinya 30 ribuan. 10 ribu. Menurut akang ini, pembeli sekarang tuh ada yang bawa tas sendiri gak buat belanja gitu? Ya kebanyakan membawa tas sendiri sih. Oh, kebanyakan bawa tas sendiri. Kalau makin banyak pembeli yang bawa tas sendiri, apa bapak itu merasa terbantu nggak? Ya sangat terbantu. Jadi mengurangi plastik juga kan. Ya, pastinya. Nah, kalau menurut bapak bersedia nggak menyarankan lagi gitu lebih banyak lagi ke bapak-bapaknya atau ke ibu-ibunya tuh membawa tas sendiri untuk berbelanja? Ya lebih baik kayak gitu. Jadi memudahkan saya juga, memudahkan pedagang buat tidak mengeluarkan biaya lagi untuk plastik. Ya. Menurut bapak, apa yang bisa dilakukan agar pasar ini tuh jadi lebih ramah lingkungan gitu terhadap sampah-sampah plastik? Ya tadi membawa belanjaan sendiri, tas sendiri gitu, itu mengurangi juga. Boleh berkenalan dulu akangnya? Nama saya Muhammad Dafa. Biasanya kalau belanja ke pasar, AA bawa tas sendiri atau pakai kantong plastik dari penjual? Kantong plastik. Menurut AA, penting gak sih untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai? Penting sih. Kenapa alasannya? Mengurangi sampah juga kan. Plastik juga kan susah terurai ya. Jadi harus dikurangin sih. Gak AA menggunakan tas belanja yang bisa dipakai ulang seperti tote bag? Oh pernah. Kalau kami kasih tote bag lipat gratis hari ini, apakah AA mau? Oh boleh. Pak AA punya saran biar lebih banyak orang di pasar ini mau pakai tas belanja sendiri? Ada sih, paling dikasih edukasi ke pembeli sama penjual juga buat mengurangi sampah plastik. Oh siap, ini gratis? Ya gratis. Siap. Makasih ya Kang. Terima kasih. Makasih ya. Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Dede Yani. Ibu Dede Yani. Ibu, aku mau izin bertanya ya Ibu. Biasanya kalau misalnya ke pasar, Ibu bawa kantong sendiri kayak tote bag gitu atau udah bawa kantong sendiri guys. Terus menurut Ibu penting gak sih untuk mulai mengurangi penggunaan kayak kantong plastik sekali pakai? Penting banget. Penting banget ya Ibu ya. Kalau misalnya ada saran gak sih dari Ibu biar banyak orang yang di pasar itu mau pada bawa kantong plastik sendiri gitu?
Ya, biar ramah lingkungan sih. Bawa kantong sendiri. Juga supaya kan kresek ada yang beli. Di sini kan ada bekas hidangan gitu di rumah mah dibawa gitu. Kalau kita kasih tote bag gratis, Ibu mau nggak buat pakai? Boleh. Boleh banget. Ini. Sekarang kan mau ke kecamatan, mau beli ada sembako murah katanya. Oh, ada. Ada sembako murah di kecamatan Ujung Berung sekarang. Jadi dari sini mau langsung ke sana. Iya, makanya bawa kantong. Keren guys ibunya. Mau warna apa Ibu? Ada hitam, ada ini. Boleh hitam. Kasih banyak ya Ibu. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Zahira dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati. Kami ingin mewawancara mengenai sampah plastik. Nah, pertama-tama Ibu, mohon maaf, nama Ibu siapa? Maya. Ibu udah berapa tahun jualan di sini? Di sini dari 2000 berapa ya? 2006 adalah. Biasanya nih Ibu, kira-kira pernah kepikiran gak sih berapa lembar atau berapa plastik yang udah Ibu kasih gitu ke pembeli? Banyak sih kalau gimana pembelian kan, tapi ada juga yang bawa tas sendiri gitu. Menurut Ibu, kalau misalnya ada pembeli yang membawa kantong sendiri, apakah Ibu merasa senang gitu? Bahagia dong, mengurangi pengeluaran. Terus kalau misalnya itu tuh sangat terbantu juga ya Bu ya? Iya. Malahan saya bekas plastik yang kalau belanja-belanja saya kumpulin bawa lagi ke sini buat dipakai lagi di sini. Apakah Ibu pernah terpikir untuk menyarankan kepada pembeli-pembeli untuk membawa kantong plastik sendiri gak ya? Pernah, tapi jadi mereka nggak mau belanja lagi. Masa tersinggung ya Bu? Iya, katanya masa beli nggak dipakai kresek gitu. Iya. Kalau yang orangnya yang baik, dia bawa sendiri tas kayak bekas idangan gitu, yang dari kain itu, dia bawa sendiri. Kalau yang itu mah ya gitu, jadi dia nggak mau belanja lagi ke sini. Menurut Ibu nih, apa sih dampaknya gitu jika banyak sekali sampah plastik yang masih digunakan? Ya sayang sekali sih, soalnya kan nanti di tempat pembuangan sampah akhirnya kan itu nggak bisa cepat-cepat didaur ulang. Jadi bikin polusi aja kalau dibakar pun gitu. Terus apa yang bisa dilakukan agar pasar ini lebih ramah lingkungan lagi gitu daripada sampah plastik gitu? Harus ada kesadaran masing-masing. Kalau cuman saya aja nggak bisa lah, harus sama-sama. Tapi emang susah sih. Gimana orangnya aja gitu kalau masalah itu mah. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancari oleh kita. Semoga lancar rezekinya. Makin ini juga kesadarannya ya Bu. Terima kasih. Minta waktunya ya Ibu. Nah, kan biasa mau nanya. Di sini biasanya Ibu kalau belanja ke pasar itu, Ibu itu bawa kantong plastik kantong buat belanjaan sendiri atau plastik dari penjual aja gitu? Oh, bawa ini aja dari pasar aja, kantong plastik di pasar. Oh, terus kalau menurut Ibu gitu, Ibu pernah nggak sih kayak mengurangi penggunaan sampah plastik gitu? Ya, kadang-kadang juga ini bawa tas dari rumah sih kalau belanjanya banyak. Tapi kalau cuma sedikit ya plastik dari pasar aja gitu. Oh, terus kalau Ibu berarti pernah ya pakai tas yang bisa dipakai berulang-ulang kayak tote bag gitu ya? Kalau belanja banyak aja. Iya. Terus kalau misalnya kami dari sini ngasih tote bag gitu, sekiranya bakal dipakai nggak sama Ibu ke depannya buat belanja ke pasar? Dipakai aja. Terus Ibu sendiri ada saran nggak sih buat orang-orang gitu biar mereka bisa mengurangi sampah plastik yang digunakan gitu? Misalnya dikasihkan orang-orang gitu. Kayak saran buat orang lain gitu biar mereka tuh sadar gitu kalau plastik itu nggak baik gitu buat lingkungan. Ibu ada saran nggak biar mereka bisa mengurangi penggunaannya gitu? Kalau menurut saya pribadi mah ya mending pakai tas yang itu aja yang polybag Ya tote bag. biar nggak banyak sampah gitu. Melalui wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa
Sebagian pembeli sudah mulai menunjukkan kesadaran akhlak terhadap lingkungan dengan menggunakan tote bag sebagai pengganti kantong sekali pakai. Namun, masih banyak yang belum peduli dan tetap menggunakan plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan pentingnya menumbuhkan akhlak mulia berupa tanggung jawab terhadap lingkungan, kesadaran akan dampak perbuatan, serta kepedulian terhadap berkelanjutan hidup bersama. Semoga kedepannya masyarakat semakin memiliki kesadaran moral dan etika dalam menjaga lingkungan. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kami pelajari tentang keadaan dan aksi hikmah yang kami pilih ini yaitu kami belajar bahwa masih banyak masyarakat pasar yang belum sadar akan dampaknya plastik sekali pakai. Namun ada harapan karena sebagian sudah ada yang menggunakan tote bag. Aksi kami membantu menumbuhkan kesadaran itu lewat cara sederhana namun berdampak. Kami belajar bahwa bekerja dalam kelompok membutuhkan kerjasama dan saling mendukung. Masing-masing mempunyai peran, dan kami juga belajar sabar, mendengarkan ide satu sama lain, serta semangat untuk berdampak bagi lingkungan. Bagaimana kami akan melanjutkan kerja untuk dampak yang dapat bertahan lama? Kami ingin melanjutkan aksi ini dengan cara memperluas edukasi, tidak hanya kepada pembeli dan penjual di suatu tempat, melainkan di lingkungan rumah dan media sosial. Kami akan terus meningkatkan pentingnya membawa tote bag sendiri setiap berbelanja agar menjadi kebiasaan sehari-hari. Selain itu, kami berencana membuat kampanye kecil seperti poster atau ajakan digital agar lebih banyak orang yang tertarik meninggalkan kantong plastik. Dengan cara ini, perubahan tidak hanya terjadi sekali, tetapi bisa terus berjalan dan menyebar ke lebih banyak orang. Karena kami percaya dari suatu tas kecil, kita bisa memulai perubahan besar demi bumi yang lebih sehat. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.